Sejumlah negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Cina yang juga masuk sebagai anggota G20 mengalami kondisi perlambatan ekonomi yang dikhawatirkan akan melambatkan pemulihan global. Namun Indonesia yang memegang presidensi KTT G20 tahun ini patut berbangga mengingat Indonesia mampu membukukan pertumbuhan ekonomi 5,44% year on year. Selepas semester 1 tahun ini, perekonomian dunia masih diselimuti ketidakpastian. Dalam catatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sejumlah negara anggota G20 kondisi perekonomiannya mengalami kelesuan. Bahkan dua mesin pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu China dan Amerika Serikat juga dalam kondisi sulit. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi upaya pemulihan global serta tema besar KTT G20 tahun ini, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Kita lihat pertumbuhan Amerika kuartal to kuartalnya itu di minus 0,9%, di mana tentunya secara 2 kuartal Amerika sudah negatif. Maka ini sering disebut sebagai technical terms, mereka masuk dalam resesi dengan nilai inflasi yang tinggi di 9%. Demikian pula pertumbuhan ekonomi di Eropa relatif di angka rendah. Kita lihat Jerman di 1,51 dan Korea Selatan 2,9 dan Cina ini untuk pertama kalinya pertumbuhannya mendekati 0 atau 0,4%. Dan ini menjadi hal yang menjadi catatan karena Cina ini bersama United States bersama Amerika adalah penghela ekonomi dunia. Jadi dua engine pertumbuhan ekonomi dunia lagi dalam situasi stasioner. Jadi ini yang kita berharap bahwa impact jangka panjangnya tidak berdampak terhadap ekonomi di ASEAN. Kondisi perekonomian Amerika Serikat dan sejumlah negara lain yang muram juga mendapat atensi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gejolak ekonomi global tidak menguntungkan bagi dunia yang seharusnya bisa bangkit pasca deraan pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, serta meningkatnya resiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat, telah merespon naik dan tingginya inflasi dengan mengetatkan kebijakan moneter dan juga lebih agresif di dalam meningkatkan suku bunganya, sehingga menyebabkan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat tertahan. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang tadi telah disampaikan, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India, diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka yang diterbitkan sebelumnya. Meski ekonomi global masih berkutat dengan beragam masalahnya, terdapat optimisme dari negara-negara anggota G20 bahwa pemulihan bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.